Sena tersentak mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Albert. Sena masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya seraya memejamkan matanya menepis kata-kata Albert yang baru saja ia dengar. "Ada apa denganmu? Aku sungguh-sungguh dengan perkataanku dan kau malah menggelengkan kepala," kata Albert frustasi. Sena menatap Albert dan tidak sengaja melirik jam dinding di belakang Albert, kemudian mendesah pelan. Sena berdiri dari duduknya dan kembali ke kamar. Albert hanya diam melihat apa yang dilakukan Sena. Sesaat kemudian, Sena kembali dengan baju rapi dan kunci mobil di tangannya. Tanpa memperdulikan keberadaan Albert, Sena melangkahkan kakinya begitu saja menuju pintu. Namun dengan sigap, Albert menahan tangan Sena sebelum Sena berhasil membuka pintu tersebut. "Kau mau kemana?" tanya Albert masih menahan tangan Sena. "Aku mau menjemput putraku," kata Sena menunduk. "Ayo kita jemput sama-sama," kata Albert kemudian menarik dan menggandeng tangan Sena setelah sebelumnya mengunci apartemen Sena. Albert membukakan pintu mobil untuk Sena dan Sena pun masuk dan duduk dengan pasrah. Dia tidak tahu lagi bagaimana harus bertindak atas perlakuan Albert padanya. Di perjalanan, Albert pun mulai membuka suaranya kembali. "Berhentilah menganggap bahwa Arnold adalah anakmu seorang. Arnold adalah anak kita. Jadi sebutlah dia sebagai putra kita bila di depanku. Jangan hanya menyebutnya sebagai putramu," kata Albert sesekali melirik pada Sena. Sena tidak lagi menanggapi kata-kata Albert. Dia merasa bahwa kata-kata Albert terlalu ambigu untuk ditanggapi olehnya. Sesampainya di depan sekolah, terlihat beberapa murid keluar berlarian menghampiri para penjemputnya. Arnold yang juga keluar pun dengan sigap menemukan mobil dedinya terparkir kemudian berlari menghampiri. Tok tok tok. Arnold mengetuk jendela mobil Albert. Kemudian dengan segera Albert keluar untuk menyambut sang putra tercinta. "Hai son, bagaimana sekolahmu hari ini?" tanya Albert. "Seperti biasa, sangat membosankan." "Hahaha," jawab Arnold bercanda. Mami," kata Arnold dengan heran setelah menemukan sosok Sena di kursi penumpang. "Hai sayang," sapa Sena dengan senyum manisnya. "Ayo masuk," ajak Albert kemudian membukakan pintu mobil untuk Arnold. "Thank you daddy, you are welcome." Di sepanjang perjalanan, Albert dan Arnold sibuk mengobrolkan banyak hal sampai-sampai mengabaikan keberadaan Sena. Sena yang merasa diacuhkan beberapa kali mengembuskan napasnya kasar. "Kau ingin makan siang di mana, San?" tanya Albert. Tidak tahu, Mami. Apa yang sedang ingin Mami makan?" tanya Arnold yang akhirnya menganggap keberadaan Sena. "Apa saja sayang, asal itu sehat dan enak," jawab Sena dengan senyuman menatap Arnold melalui kaca. "Bagaimana kalau sup daging sapi? Sepertinya sudah lama kita tidak ke sana. Bagaimana Dedi?" "Oke, siap meluncur ke kedai sup daging langganan Tuan Muda," jawab Albert berpegang sebagai supir. Sesampainya di kedai yang dituju, mereka memilih meja yang cukup jauh dari keramaian, dan mereka pun mulai memesan. "Halo Tuan kecil, hari ini kemari dengan Dedi dan Mami ya?" kata salah satu pelayan basa-basi. "Iya Bibi, tadi Dedi dan Mami bersama-sama menjemputku dan akhirnya kami memilih untuk makan siang bersama di sini," jawab Arnold antusias. "Wah, hari ini kau pasti sangat senang Tuan kecil. Kalian sungguh-sungguh terlihat seperti keluarga yang bahagia. Orang yang melihatnya pasti akan sangat iri," puji pelayan tersebut. Sena dan Albert mendengarkan kata-kata si pelayan hanya menanggapi dengan tersenyum. Setelah selesai makan siang, Albert langsung mengantar Sena dan Arnold pulang ke apartemen. Sesampainya di apartemen, "Masuklah, aku tidak mampir ya," kata Albert kepada Sena. "Dedi langsung pergi?" tanya Arnold. "Iya son, Dedi masih ada pekerjaan yang belum selesai. Besok Dedi akan menjemputmu lagi," kata Albert sembari mengelus kepala Arnold. "Oke Dedi, hati-hati." "Terima kasih, hati-hati di jalan," kata Sena yang dibalas senyuman oleh Albert. "San, naiklah dulu. Ada sesuatu yang harus Dedi bicarakan dengan mamimu," perintah Albert pada Arnold. Baiklah, baik Dedi," kata Arnold menurut. Setelah dirasa Arnold hilang dari pandangannya, Sena membuka suara. "Apa yang ingin kau bicarakan denganku?" tanya Sena. Albert tidak menjawab pertanyaan Sena. Ia menunduk sembari tersenyum dan membuang napasnya kasar kemudian berjalan mendekati Sena. "Cup, maafkan aku soal yang tadi. Kuharap kau tidak akan membenciku," kata Albert setelah mendaratkan ciuman di kening Sena. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Sena, Albert memberanikan diri untuk memeluk ibu satu anak itu. Kemudian berbisik, "Tadi aku benar-benar hilang kendali.
Aku takut dan tidak bisa membayangkan bila nanti kau dimiliki oleh orang lain. Aku mencintaimu, sungguh-sungguh mencintaimu, bisik Albert pada Sena yang masih dalam pelukannya. Sena tidak menimpali kata-kata Albert, membuat Albert mendesah pelan. Hingga beberapa detik kemudian terdengar isak tangis dari Sena. Albert melepaskan pelukannya. Ia tatap dalam-dalam wajah Sena yang mulai basah karena air mata. "Hei, jangan menangis," kata Albert sembari menyeka air mata Sena. "Aku memang pria brengsek. Maukah kau memaafkanku? Aku mencintaimu," kata Albert yang kembali memeluk Sena. "Hiks, aku juga," kata Sena di tengah-tengah isakannya. Albert melepaskan pelukannya dan menatap Sena tak percaya dengan apa yang ia dengar dari mulut Sena. Kau juga apa?" tanya Albert yang tiba-tiba merasa gugup. Aku harus masuk sekarang. Arnold pasti sudah menunggu lama," kata Sena mengalihkan pembicaraan, kemudian berlari masuk ke dalam gedung apartemen, meninggalkan Albert yang masih berdiri mematung. Cekrek, cekrek, cekrek. Tanpa Sena dan Albert sadari, interaksi keduanya difoto oleh seseorang. "Bos, aku sudah mendapatkan fotonya," kata pria yang diam-diam memoto Albert dan Sena melalui telepon. "Cetaklah, kemudian serahkan padaku sore ini," perintah seseorang. Malam harinya di sebuah bar. "Ada urusan apa kau memintaku kemari?" tanya William pada seorang wanita yang duduk di depan meja bar. "Duduklah, aku ingin menawarkan kerjasama denganmu," jawab wanita itu. William menarik kursi kosong di sebelah wanita itu, kemudian duduk menghadap meja bar di depannya. "Mari bekerja sama, Will," kata wanita itu. Will tidak menjawab dan hanya menatap ke arah gelas berisikan minuman yang ia pesan. "Aku tahu kau mencintai Sena, dan kau juga tahu aku sangat mencintai Albert. Kenapa kita tidak bekerja sama untuk mendapatkan orang yang kita cintai?" "Aku tidak mengerti apa yang kau maksud," kata William berpura-pura bodoh. Ya, tidak mungkin seorang William tidak tahu maksud dari ajakan kerjasama yang ditawarkan oleh seorang Renata. Wanita itu begitu ambisius dan sedikit keji, sedikit gila bila William boleh menyebutnya. "Lihatlah ini," kata Renata memberikan amplop coklat yang berisi foto Albert dan Sena yang sedang berpelukan. William menggeram menatap foto yang ada di tangannya. Hatinya ngilu melihat wanita yang begitu ia cintai sejak lama berpelukan dengan seorang pria yang tak lain adalah Albert sepupunya. "Jadi bagaimana menurutmu? Apakah kau bersedia bekerja sama denganku untuk memisahkan mereka?" tanya Renata dengan senyum smirnya. "Apa rencanamu?" tanya William menatap tajam ke arah Renata. Renata memberikan isyarat kepada William untuk mendekatkan telinganya, kemudian menjelaskan rencana apa yang sudah ia susun untuk menjauhkan Albert dan Sena.